Kali ini saya akan membahas sebuah tragedi yang cukup mengagetkan, yaitu pada saat peresmian Stadion Jakarta International Stadium di Jakarta 2 hari yang lalu. Pasca gelaran musik dari salah satu musik papan atas di Indonesia, tiba-tiba batas atau pagar pembatas penonton itu jebol, ya. Memang nggak semuanya sih, tidak semua batas itu jebol semua, tapi ada satu sisi di bagian stadion itu jebol. Padahal seperti kita ketahui, stadion itu diklaim menjadi mahakarya anak bangsa dan ditangani oleh anak-anak bangsa. Ya, dengan adanya tragedi ini justru ini merusak reputasi anak bangsa, ya. Jadi sebaiknya ya jangan klaim kayak begitu gitu kan. Dan sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah stadion ini diklaim berbiaya 4,5 triliun. Ya, ini cukup besar ya, karena kalau kita bandingkan dengan beberapa biaya pembangunan stadion yang lain yang nilainya masih 1, atau maksimal 2, nilai dari stadion ini 4,5 triliun, sebuah nilai yang fantastis lah. Tapi ternyata kualitas dari stadion ini sepertinya tidak mendapatkan quality control yang bagus, ya. Entah di mana yang salah, apakah konsultannya atau memang pemborongnya atau kontraktornya, ya. Saya mendapatkan sebuah foto-foto di sini, ya. Ini adalah pagar pembatas penonton yang jebol, ya. Berdasarkan klaim di media sosial atau media online yang mengatakan bahwa stadion ini canggih, kemudian memakan biaya yang sampai 4,5 triliun, pastinya dengan adanya foto seperti ini buktikan bahwa kondisi fisik atau konstruksi stadion ini tidak seperti yang mereka klaim atau yang diklaim oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Tragedi ini akhirnya menimbulkan pertanyaan besar juga dari masyarakat. Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta sudah mulai angkat bicara dan mempertanyakan kualitas dari bangunan atau konstruksi stadion JIS. Mengingat JIS ini memakan biaya 4,5 triliun rupiah dan selama ini diklaim sebagai salah satu keberhasilan kepemimpinan dari Anies Baswedan. Nah, ini adalah sebuah liputan dari Kompas, ya. Kalau lihat judulnya sedikit agak nyinyir, ya. Jadi saat pagar tribun stadion kelas dunia JIS rusak ketika grand launching. Nah, lucunya di sini adalah ternyata ketika beberapa pihak mempertanyakan kualitas dari konstruksi stadion tersebut, justru Gubernur DKI Jakarta itu menyalahkan supporter yang atau penonton yang hadir pada saat grand launching tersebut, ya. Jadi menurut Anies Baswedan, ya, robohnya pagar batas itu adalah bagian dari proses alami. Kenapa Anies mengatakan itu bagian dari proses alami, ya? Biasanya kan sebuah bangunan atau konstruksi itu akan mengalami proses alami setelah beberapa tahun dia berdiri. Misalkan retak atau ada yang pondasinya turun, atau misalkan ada yang lapuk, atau mungkin ada yang misalkan terkelupas catnya seperti itu. Biasanya bangunan tersebut sudah berlangsung selama beberapa tahun gitu, atau mungkin lebih dari 10 tahun, ya. Padahal bangunan ini belum setahun berdiri, ya. Artinya memang dia belum mengalami proses alami atau mengalami tekanan dari alam atau tekanan dari bumi. Tapi tiba-tiba sudah rusak, ya. Ya, artinya apa di sini? Bahwa yang patut dipertanyakan adalah konstruksi bangunannya. Bisa jadi kerusakan di pagar batas penonton itu adalah salah satu lemahnya konstruksi stadion JIS. Kalau kita mengikuti statement dari Anies Baswedan bahwa mungkin kerusakan alami juga akan muncul di bagian-bagian lain dari stadion, ya. Semoga tidak terjadi, ya, karena ini kan masih baru gitu. Jangan sampai keselamatan dari penonton atau pengunjung dari JIS itu dipertaruhkan, ya. Semoga apa sebaikan bermanfaat.